Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Gema Quran yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kajian 30 menit di program Ramadan Yayasan Gema Quran Indonesia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih dipertemukan pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di Ramadan pagi ini, ya, Ramadan hari ke-6, Ramadan hari ke-6 insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada segala urusan kita. Dan bismillah, ya, insyaallah pagi ini kita akan memanfaatkan waktu ba'da subuh kita untuk memperdalam bersama sebuah surat, yang mana surat ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Para ulama mengatakan bahwa surat ini memiliki banyak sebutan dan banyak nama. Surat yang kita baca dalam sholat kita minimal 17 kali dalam sehari ketika kita hanya melaksanakan sholat fardu saja. Ya. Dan tentunya di Ramadan ini surat ini lebih banyak lagi kita baca karena kita melakukan sholat-sholat sunnah dan juga sholat-sholat tarawih. Ya. Maka ketika kita berkali-kali berjumpa dengan surat ini, yang harus kita tanyakan kepada diri kita, sudahkah kita betul-betul sebagai orang beriman memperdalam surat ini dengan pemahaman yang baik, ya. Sudahkah betul-betul kita paham apa yang kita baca setiap hari, ya. Surat ini adalah surat Al-Fatihah, ya. Surat Al-Fatihah. Yang mana surat Al-Fatihah dikatakan bahwa dia adalah a'zam surah fil Quran, surat yang paling agung, yang paling utama dalam Al-Quran. Maka kenapa surat Al-Fatihah ini dikatakan surat yang spesial, ya, kata para ulama. Yang pertama, surat Al-Fatihah dikatakan spesial karena Al-Fatihah memiliki, ya, sebutan sebagai induknya Al-Quran atau Ummul Quran. Mengapa Al-Fatihah dikatakan sebagai induknya Al-Quran atau Ummul Quran? Yang pertama karena Al-Fatihah memiliki atau mengandung dasar-dasar dari seluruh perincian dalam Al-Quran dan sumbernya. Jadi dasar-dasar kandungan Al-Quran itu terkumpul dalam surat Al-Fatihah. Maka surat ini adalah surat yang begitu spesial, yang begitu luar biasa, yang memiliki keagungan yang terbaik. Ya, katakan oleh Rasulullah SAW, a'zam suratin fi kitabillah. Ya, surat yang paling agung dalam kitabullah. Dikatakan bahwa Al-Quran adalah induk, Al-Fatihah adalah induknya Al-Quran. Kemudian Al-Fatihah juga sebagai pembuka Al-Quran. Ya. Maka Al-Fatihah disebut sebagai induknya Al-Quran karena Al-Fatihah diposisikan sebagai pembuka, sebagai opening, ya, dari semua runutan ayat dalam Al-Quran. Ya. Dalam urutan surat-surat di mushaf, ya, maka surat pertama yang ada dalam mushaf adalah surat Al-Fatihah.
ya, surat Al-Fatihah. Dan juga surat Al-Fatihah menjadi surat pertama yang kita baca dalam sholat kita. Ya, yang kita baca dalam sholat kita. Nah, surat Al-Fatihah ketika dia dikatakan mengandung perincian-perincian dasar ya, atau mengandung sumber-sumber dari kebanyakan kandungan Al-Qur'an. Ya, diantaranya ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang ya orang-orang yang atau kaum-kaum terdahulu, yang mana orang-orang ini termasuk orang-orang yang Allah tidak ridhoi kisah-kisah orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Maidah, dalam surat Ali Imran, dan surat At-Taubah ya. Yang mana surat-surat ini mengandung pembahasan tentang kaum muslimin, orang Yahudi dan Nasara, dan orang-orang yang Allah ceritakan di dalamnya tentang orang yang kufur dan orang yang beriman. Ya. Dan dalam surat Al-Fatihah terkandung dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dalam surat Al-Fatihah. Jadi bahkan surat Al-Fatihah mewakili dari berbagai banyaknya pembahasan yang ada dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah ataupun At-Taubah. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjabarkan di ayat yang lain misalnya atau di surat-surat yang lain Allah berkisah tentang para nabi, orang-orang mukmin ya. Kemudian di surat Al-Anbiya, Al-Mu'minun, Asy-Syu'ara ketika Allah mengisahkan tentang para nabi, maka Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang atau Allah mention, Allah sebutkan tentang golongan ini dalam surat Al-Fatihah dalam ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Al-anbiya war rusul wasyuhada wassalihin. Maka ini juga betapa luar biasanya Al-Fatihah meliput makna-makna besar atau induk-induk dari perincian Al-Qur'an. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala membahas tentang hari akhir ya di beberapa surat seperti surat Al-Qiyamah, surat At-Takwir, surat Al-Infitar, surat Al-Insyiqaq, maka Allah Subhanahu wa taala mention tentang hari akhir ini Allah sebutkan ya. Allah quote ya, Allah kutip dalam ayat di surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala juga membahas terkait hak-hak antar sesama manusia ya. Kemudian hak-hak antar apa yang harus seorang hamba tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Hak Allah atas hambanya yaitu tentang peribadahan, maka Allah juga Subhanahu wa taala membahas hal ini dalam surat Al-Fatihah. Yang mana ini adalah poin yang terpenting ya. Yaitu apa? Ketika Allah berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka inilah kenapa Al-Fatihah dikatakan begitu spesial. Bahwa Al-Fatihah bagian dari pembuka Al-Quran, kemudian Al-Fatihah menjadi dasar dari rincian-rincian yang ada dalam pembahasan Al-Quran. Ya. Disebutkan bahwa Al-Fatihah adalah Ummul Quran atau induknya Al-Quran. Tempat dari perincian-perincian yang ada dalam Al-Quran ini bermuara di Al-Fatihah. Nah, ini surat yang luar biasa yang juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pembuka dalam mushaf Al-Quran, yaitu surat pertama yang ada dalam urutan dalam mushaf. Kemudian Allah juga jadikan surat pertama dalam bacaan sholat kita. Ini luar biasa. Kemudian apa yang dimaksud ya atau Al-Fatihah mengandung maksud-maksud dari diturunkannya Al-Quran ya.
maksud dari diturunkannya Al-Quran. Al-Fatihah mewakili itu ya, mewakili dari kenapa Al-Quran diturunkan, maka itu semuanya terkandung dalam makna surat Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk menjadikan penetapan terhadap tauhid, maka Allah jadikan ada pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maka ini mengandung penetapan tauhid, yang mana penetapan tauhid adalah bagian dari hikmah atau dari maksud diturunkannya Al-Quran. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai bentuk ancaman ataupun sebagai bentuk memberi kabar gembira atau janji-janji Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala himpun pembahasan ini dalam sebuah ayat Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai atau yang menguasai hari pembalasan. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an, ya, memaksudkan Al-Qur'an diturunkan untuk menjadi pedoman akan perintah dan larangan yang Allah tetapkan. Maka itu juga ada dalam ayat Iyyaka na'budu, ya, perintah beribadah Iyyaka na'budu. Ini menghimpun bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintah terbesar dan tugas utama manusia hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, dan beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan maksud dari diturunkannya Al-Qur'an adalah untuk apa? Adalah untuk menjadikan pedoman bagi jalan kebahagiaan dalam kehidupan manusia dunia dan akhirat. Bagaimana manusia menjalani hidupnya di dunia dan di akhirat, dan berbahagia dalam menjalani kehidupan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala himpun pembahasan ini dalam sebuah ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wah, Allah berikan kepada manusia petunjuk untuk meminta kepada Allah agar diberi hidayah, agar diberi petunjuk dan diberi diberi petunjuk di jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, yaitu nikmat hidayah, ya, nikmat petunjuk itu sendiri. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an juga sebagai bentuk pelajaran, yang mana di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah sebagaimana umat manusia dari zaman dahulu sampai hari ini, ya, amat sangat menggemari tentang kisah-kisah, dan juga tentunya kisah ini bukan sekedar kejadian yang diabadikan tapi juga pelajaran yang harus bisa diambil. Maka Allah Subhanahu wa taala himpun, ya, pembahasan tentang kisah-kisah ini di dalam satu ayat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang-orang yang engkau murkai dan bukan orang-orang yang tersesat. Maka ya Allah Subhanahu wa taala himpun, ya, di antara maksud-maksud dari diturunkannya Al-Qur'an terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ini luar biasa. Kemudian surat Al-Fatihah, ya, ini juga mencakup obat bagi hati dan badan, ya. Surat Al-Fatihah mencakup obat bagi hati dan badan. Kemudian surat Al-Fatihah, ya, merupakan, kenapa juga surat Al-Fatihah adalah surat yang spesial, karena surat Al-Fatihah adalah rukun di antara rukun-rukun sholat, yaitu sesuatu yang apabila kita luput melakukannya dalam sholat kita, maka sholat kita tidak sah. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Al-Fatihah adalah surat sholat. Ya, Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain wa li abdi masa'at. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini membahas tentang surat Al-Fatihah, tapi Allah katakan qasamtu shalah, aku membagi salat. Maka ini adalah menunjukkan bahwa kedudukan Al-Fatihah dalam salat juga memiliki kedudukan yang luar biasa.
Bahkan ketika Al-Fatihah itu tidak dibaca dalam sholat, akan berpengaruh kepada sahnya sholat kita. Ya. Kemudian Al-Fatihah juga termasuk ya yang sudah kita bicarakan di awal tadi, bahwa Al-Fatihah merupakan surat yang paling a'zam, yang paling utama dalam Al-Quran, surat yang paling afdal dalam Al-Quran. Ya. Dan Al-Fatihah juga mengandung doa-doa terbaik, ya, doa-doa terbaik, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana adab dalam berdoa, ya, dan bagaimana agar doa ini lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin menjelaskan bahwa Al-Fatihah menggabungkan antara dua macam sebab dikabulkannya doa. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, yaitu tawassul, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkannya. Dan pengagungan yang luar biasa ada dalam surat Al-Fatihah terkumpul, ya, luar biasa. Ketika kita mulai surat Al-Fatihah dengan kata alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita puji Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, ya. Kemudian apa? Sampai di titik kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta hidayah dalam hal ini, ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Dan bahkan di antara adab berdoa adalah berharap, ya, atau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berikrar bahwa kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ya, mengemis kita, ya, menghambakan diri di hadapan Allah dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengucapkan itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Maka ya ini adalah sebuah adab yang luar biasa yang mana Allah Subhanahu wa taala himpun semua makna ini ada dalam surat Al-Fatihah. Masya Allah. Baik. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah, kenapa juga dikatakan spesial? Karena surat Al-Fatihah juga mengandung makna, bukan hanya mengandung makna dari apa yang ada dalam Al-Quran, atau menghimpun apa-apa yang menjadi maksud diturunkannya Al-Quran, tapi Al-Fatihah juga mengandung makna bahkan dari seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ya. Seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa menukilkan perkataan Al Hasan Al Basri rahimahullah mengatakan faman alima tafsiraha kana kaman alima tafsira jami'a kutubillahil munazzalah. Siapa yang mengetahui, siapa yang faham tentang kandungan, ya, tentang penjabaran, tentang penjelasan tentang surat Al-Fatihah ini, tafsirah, yaitu surat Al-Fatihah, kana kaman alima tafsira jami'a kutubillahil munazzalah. Maka orang ini bagaikan dia faham, ya, seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan. Allahu Akbar, luar biasa. Ya, bahwa ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah ini mengandung makna-makna yang agung dan bahkan maknanya mewakili dari kitab-kitab Allah yang diturunkan, ya, mewakili dari kitab-kitab Allah yang diturunkan, bukan hanya Al-Quran tapi seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Baik. Sekarang ada sebuah masalah, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan atau penjabaran tentang makna Al-Fatihah insyaallah di pertemuan selanjutnya.
Nah, kemudian kita ingin membicarakan sebuah masalah, yaitu apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Apakah surat Al-Fatihah termasuk di antara ayat dari apakah basmalah termasuk di antara ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan? Ya, baik. Maka jawabannya para ulama di sini ada khilaf ya, ada perselisihan di antara para ulama. Ya, ada yang mengatakan yaitu madhab Syafi'i mengatakan basmalah adalah ayat dari surat Al-Fatihah. Ya, basmalah adalah ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Karena dia mengatakan bahwa agar menjadi genap 7 ayat. Kemudian ulama yang lain ya Hanafi, Maliki, Hambali, ya jumhur mengatakan bahwa basmalah bukan termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, tapi dia adalah ayat tersendiri, tersendiri yang memang dia menjadi pembuka dari setiap surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Ya, gitu. Kemudian pendapat yang kuat ya adalah pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah berdasarkan hadis qudsi yang mengatakan bahwa Al-Fatihah adalah surat salat. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, qasamtus shalah baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi masal. Fa idza qala al-'abdu fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin. Ila akhir hadis ya, hadis yang panjang, hadis yang mengisahkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku membagi yaitu salat, yaitu surat Al-Fatihah antara diriku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menjelaskan tentang surat Al-Fatihah memiliki dua kandungan ya, dua maksud. Yang pertama dimaksudkan untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu pujian-pujian yang kita sampaikan, yang kita baca, yang kita lantunkan dengan maksud memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita minta ya, doa-doa kita ya di dalam surat Al-Fatihah. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surat Al-Fatihah ini atau menjabarkan, Allah tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung katakan fa idza qala alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Artinya basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya, ini pendapat jumhur ulama dan pendapat yang kuat menurut hadis ini. Kami juga mengambil pendapat yang mengatakan bahwa basmalah bukan bagian uh, dari surat Al-Fatihah, melainkan dia bagian tersendiri yang terpisah dari surat Al-Fatihah, dan dia justru bagian pembuka dari setiap surat yang ada dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Ya. Dan dengan ini kaum muslimin tidak perlu heran bahwa memang jumhur kaum muslimin di Indonesia melakukan atau mengambil fikih, yang mengambil pandangan madhab, kebanyakan adalah madhab Syafi'i, yang dalam hal ini madhab Syafi'i meyakini bahwa basmalah bagian dari surat Al-Fatihah, yang terkadang sebagian orang meyakini bahwa ketika seseorang tidak membaca surat Al-Fatihah secara jahar dalam sholat atau tidak membaca sama sekali basmalah ya, tidak membaca basmalah ketika surat Al-Fatihah atau tidak membaca secara jahar basmalahnya, maka merasa bahwa hal ini tidak afdol atau bahkan membatalkan sholat ya, maka dikatakan ini bukan yang membatalkan sholat, karena dalam madhab jumhur justru basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Dan tetapi hal ini ya hal yang masih sama-sama ada dasarnya, insya Allah yang mau membaca jahar basmalah ataupun yang tidak membaca jahar ini bukan menjadi ruang untuk saling berselisih atau ruang untuk saling bertikai dalam permasalahan ini, tapi hendaknya setiap kaum muslimin berusaha memahami tentang apa yang ada dalam agama ini dengan baik, sehingga ya tidak terjadi fitnah, tidak terjadi
adanya penyebaran syubhat di antara kaum muslimin dan juga tidak menjadi masalah ya. Dalam hal ini kaum muslimin harus betul-betul memahami tentang Al-Qur'an dengan baik, ya, memahami tentang bagaimana tata cara ibadah dengan baik ya, sehingga bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala ala basirah ya, dengan petunjuk ya, dengan ilmu ya, tidak hanya beribadah berdasarkan ikut-ikutan saja atau taklid ya, tapi betul-betul mencari dan memahami tentang dasar-dasar yang ada ya. Baik. Nah, kemudian apa yang menjadi penjabaran makna dari Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ketika kita katakan Bismi ya, dengan menyebut, maka bi ismi itu susunan jar majrur ya, istilah nahwu ini. Jadi Bismi dengan menyebut ba dan ism ditambah, jadi disambung jadi Bismi. Dan Bismi ini ada sesuatu yang biasanya jar majrur ini terikat dengan sesuatu yang tersembunyi setelahnya. Ya, ketika kita katakan Bismillah, maka di sini ada sesuatu yang tersembunyi karena Bismillah digunakan biasanya juga untuk memulai sebuah pekerjaan. Tapi pekerjaan ini dihilangkan, ya, tidak disebutkan. Ya, walaupun kita tahu ya Bismillahi aqra seperti di sini. Jadi apa? Dengan menyebut nama Allah, aku membaca. Tapi aku membacanya ini dihilangkan atau disembunyikan. Ya. Allah adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, nama yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahman yaitu yang mempunyai kasih sayang yang luas. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kata atau sifat Ar-Rahman ini dengan sifat fa'alan. Ya. Sifat fa'alan ini menunjukkan keluasan, menunjukkan keluar biasaan. Ya, maka Allah katakan Ar-Rahman, sifat fa'alan yang mempunyai kasih sayang yang luas, ya, mempunyai kasih sayang yang luar biasa, ya. Kemudian Ar-Rahim, Ar-Rahim tadi adalah bahwa setiap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya ini tersebar atau terdistribusi dengan baik. Yang membuat kasih sayang itu sampai kepada siapa yang ia kehendaki dari hambanya. Ya. Maka nama Rahim ini dengan wazan fa'il ya, yang fa'il artinya betul-betul dia tersampaikan. Maka Ar-Rahmanir Rahim, bahwa kalau kita katakan di antara manusia juga ada memiliki sifat rahmah ya, sifat kasih sayang, tapi manusia kadang-kadang memiliki sifat kasih sayang, cuma kasih sayang ini atau kebaikan ini tidak tersebar dengan luas atau dengan baik ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang luas. Bersamaan dengan itu, setiap kasih sayangnya tersampaikan dengan baik kepada setiap hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa menginginkan kebaikan, menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Kasih sayang Allah yang luar biasa, bahwa dikatakan rahmat Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu rahmat itu Allah tuangkan di dunia, dan menjadikan dengan satu rahmat itu manusia saling memiliki kasih sayang, hewan-hewan memiliki kasih sayang ya. Dan 99 rahmat Allah simpan untuk di hari akhir nanti. Maka ini adalah menunjukkan bahwa ketika satu rahmat Allah Subhanahu wa taala, satu kasih sayang Allah, Allah tuangkan ke dunia, maka sudah bisa menjadikan kita saling menyayangi di dunia ini ya, saling menambah makna kita dalam kehidupan kita ya. Maka bagaimana dengan rahmat yang Allah simpan untuk di hari kiamat nanti, yaitu rahmat 99 rahmat lagi ya, 99 kasih sayang Allah. Maka ini tentunya menunjukkan betapa luar biasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak boleh lalai ya dari bersyukur akan setiap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Kalau Allah bukan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kalau Allah bukan zat yang memiliki sifat Rahman, yang memiliki sifat kasih sayang yang luas mungkin, ya kita yang durhaka ini, kita yang penuh dengan dosa ini tidak akan mendapatkan nikmat sama sekali. Ya tidak akan diizinkan untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh kenikmatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan ya untuk merasakan nikmat-nikmat yang luar biasa. Dan di antara nikmat yang paling harus kita syukuri adalah nikmat hidayah. Adalah nikmat hidayah. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dan senantiasa di atas hidayah keimanan dan istiqomah di atas amal soleh. Baik, aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Insyaallah taala ayat-ayat selanjutnya kita akan bahas di pertemuan pekan depan. Ya, syukran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.